Voice acting tuh simple banget sih. Aku yakin kita tahu. Kita harus punya 3 hal ini ketika kita melakukan voice acting. Yang pertama, pastinya kita harus punya artikulasi yang jelas. Artikulasi yang jelas ini seperti apa sih? Artikulasi adalah seberapa jelas kita mengucapkan vowel atau konsonan kita. Biasanya latihannya itu pakai A, I, U, E, O. Jadi kalau ngomong tuh harus jelas. Misalnya, saya sudah makan. Nggak boleh ngomongnya kayak saya sudah makan atau iya saya sudah makan. Saya sudah makan. Nggak A gitu kayak saya sudah makan. Nggak boleh, harus A ya A. Saya sudah makan. Jadi artikulasi itu adalah kejelasan pronunciation kita. Oke? Paham? Simple kan? Fast. Pinter ini seneng. Habis itu kedua volume. Nah, kita setiap hari-hari itu sehari-hari juga sudah melakukan perbedaan volume tanpa kita sadari. Ya, atau mungkin kita sadari. Misalnya, kalau lagi ngomong di kelas, pas guru lagi ngajar, otomatis kita bakal bisik-bisik kan. Kita bakal kayak, mana? Sini contekin dong. Kayak gitu kan, pasti kita nggak mungkin ngomongnya kayak, woi mana sini contekin gua dong. Nggak mungkin kan kita ngomong kayak gitu kan. Nggak mungkin nyolot kan. Nah, and then ketika situasi berbeda, misalnya apa ya? Kalau kita lagi sakit, kita pakai volume apa? Coba aku tanya ke Indra. Kalau kita lagi sakit, kita kira-kira volume suaranya jadi kayak gimana, Indra? Pasti lebih seperti kayak halus, tapi saya teriak-teriak. Iya. Gitu. Bagus. Ya, nah kalau kita lagi ketakutan, kira-kira volumenya bisa jadi kayak gimana? Tergantung ketakutannya, ketakutan kejar atau ketakutan khawatir. Exactly. Ketakutan kejar pasti juga lebih ini kan, lebih Keras. bakal lebih bisa keras. Ketakutan khawatir kan juga kayak softer, juga volumenya lebih serius gitu kan. Benar sekali. Nah, jadi kita tahu sehari-hari itu kita udah pakai berbagai jenis volume. Tinggal kita analisa sendiri sekarang. Kayak kira-kira volume seperti apa yang dibutuhkan oleh situasi apa. Nah, aku yakin tadi kalian udah bisa membayangkan dalam otak kalian masing-masing bahwa memang ada situasi yang butuh suara kecil volumenya dan ada suara yang besar kan. Sebenarnya akan lebih bagus jika exercise ini kalian latihan dan kalian bisa nulis berbagai puluhan situasi. Itu bisa lebih mantap. Nah, berikutnya aku mau bahas tentang pitch. Pitch atau tone sebenarnya. Pitch atau tone itu apaan sih, Kak? Pitch atau tone itu sangat bermacam-macam. Jadi kita ngomong pitch dulu aja ya. Pitch itu kan tinggi rendahnya nada. Jadi misalnya nadanya itu ada yang tinggi. Kayak aku lumayan tinggi ngomongnya. Jadi kayak misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Ini nadanya tinggi. Ada yang nadanya normal kayak gini. Iya, 1, 2, 3, 4, 5. And then ada juga yang rendah misalnya kayak gini. 1, 2, 3, 4, 5. Bisa dengar bedanya kan teman-teman? Dengar bedanya kan? High pitch, middle pitch, and lower pitch. Sekarang kita tinggal mendefinisikan kapan sih kita pakai high pitch, kapan sih kita pakai middle pitch, kapan kita pakai lower pitch. Sekarang aku mau minta tolong Kak Edi, bisa nggak tolong kasih contoh high pitch suaranya ketika kamu lagi terkejut dan ketika kamu lagi marah. 2 situasi yang berbeda ya. Oke, very good. Nah, sekarang contoh high pitch yang tapi marah. Iya. Oke. Mantap. Jadi guys, kita udah dapet bayangan kan? Kapan kita pakai pitch tinggi, kapan kita pakai pitch rendah, dan kapan kita pakai pitch normal. Pitch normal ya kalau normal ketika kita ngomong dengan teman kita sehari-hari. Nah, itu baru pitch
berdasarkan situation. Dan tadi itu masih pitch aja. Sebenarnya tadi kalau waktu kita dengerin Kak Edi, waktu Kak Edi kasih contoh yang astaga sama yang astaga gitu kan, itu kan kita bisa lihat bahwa ada perbedaan kan guys. Ya, yang pasti itu beda di speednya guys. Jadi speed itu juga bisa pengaruh ke voice kita. Habis itu sekarang selain kita mau bahas juga sedikit yang tentang tone. Tone itu tentang kayak karakter suaranya. Jadi pitch itu memang high pitch, middle pitch, and low pitch. Cuman pitch itu bisa end up ke tone. Tone itu artinya warna suara. Nah, aku kasih contoh misalnya. Ada karakter-karakter tertentu yang nantinya tuh bakal kalian butuh suara yang tinggi untuk memerankan karakter tersebut. Misalnya, kayak karakter-karakter pemeran utama yang ganteng dan yang cantik gitu. Pemeran utama yang ganteng dan cantik itu gak tahu kenapa selalu suaranya sopran and tenor mostly. Yang muda maksudnya ini, yang muda itu biasanya suaranya kalau cewek, iya aku udah makan, kamu udah? Dilan, bayangin tuh Dilan suaranya tinggi kan? Iya, aduh kamu kok bisa sih cantik banget? Kan suaranya tinggi kan? They play with this high pitch as their tone. Bisa dibayangkan ya aku ngomong apa, paham? Ada yang gak paham? Kalau gak paham angkat tangan. Kalau paham, jempol, yeay. Nah, and then ada juga ketika pitch lower itu dibutuhkan ketika kita ini misalnya karakter-karakter yang berwibawa, agak yang berumur, atau simply kalau kita lagi mau menjelaskan suatu dialog yang penting seperti nasihat, itu kita nggak bisa pakai kalimat yang high pitch, kita butuh yang lower pitch. Misalnya kayak, iya, terima kasih sudah datang ke workshop ini. Kamu pasti akan menjadi seseorang yang lebih baik setelah mengikuti workshop ini. Kayak kita pasti pakai tone suara yang rendah, yang calm. Kita nggak pakai yang, iya, terima kasih sudah datang di workshop ini. Kamu pasti akan menerima sesuatu dari workshop ini. Kita nggak pakai high pitch gitu kan. So annoying. Terus contoh lagi, kapan kita pakai high pitch? Misalnya kita memerankan karakter orang yang agak mentalnya terbelakang. Pernah nggak sih lihat karakter yang agak, kalau misalnya di kartun-kartun, atau nggak harus di kartun sih, di film-film gitu misalnya ada orang yang agak terbelakang misalnya, itu cara ngomongnya kan pasti nggak normal gitu kan, pasti kayak agak iya kayak agak cempreng-cempreng gitu. Aku malu kalau nyentuhin, tapi kalian bisa bayangin nggak guys? Bisa kan? Ya kayak gitu. Mungkin aku mau nambahin kayak, kenapa sih kok certain character tuh harus suaranya lebih tinggi dan kenapa certain character harus lebih rendah? Karena memang pada umumnya mungkin kita nggak seberapa sadar, tapi orang yang berwibawa itu biasanya suaranya lebih calm, lebih dark, and lebih deep. That's why ketika kita mau membawakan kalimat-kalimat yang seperti nasihat atau kalimat yang bijaksana bunyinya, sangat disarankan kita pakai suara yang low atau lower pitch atau yang deep gitu misalnya. Oke, aku rasa kalian bisa juga, ini kalian tulis di buku kalian, coba kalian definisikan 5 karakter berbeda dengan situasi berbeda dan voice karakteristiknya berbeda. Untuk voice-nya aku akhiri sampai sini dulu ya sementara ini. Sekarang aku mau kasih tips buat kalian kalau misalnya mau latihan speaking in high pitch or lower pitch itu bukan sesuatu yang biasa kita lakukan sehari-hari. Itu ada baiknya kalian tuh latihan ngomong di pitch tersebut sehingga ketika dibutuhkan suaranya bisa keluar dengan natural. Cara latihannya sih gampang. Ya, kalau aku ya, ini yang bisa kalian pakai itu simply aku ngomong satu nada yang sama, and then aku sebutin dari bawah ke atas pakai imajinasi. Misalnya, kamu. Aku bakal coba ngomong dari kamu, 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 kamu. Sampai yang paling tinggi yang kita bisa. Kamu, 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 kamu. Semakin kalian bisa nge-range di sini atas bawahnya, semakin kaya karakter suara kalian. Dan ketika kalian acting, kalian punya lebih banyak option atas tool suara kalian sendiri yang bisa kalian gunakan. Kebayang nggak sih guys? Kalian kan kalau misalnya obeng gitu, obengnya mana yang cocok buat buka yang ini gitu kan? Nah, obeng kalian tuh kalian build up sendiri dari range suara yang kalian miliki. Dan ini cuma bisa kalian find out sendiri dengan exercise yang kayak tadi. Dibuka aja range-nya satu-satu sampai kebuka. And then misalnya sudah kebuka yang paling tinggi segini, kamu, ya coba aja ngomong
pakai speech gitu. Kalau nggak 5 menit sehari lah ngomong pakai suara kayak gini, kayak gitu. Aneh nggak apa-apa sih ya, emang kita aktor, kita kan seniman, aneh-aneh dikit nggak apa-apa lah ya. Tapi habis itu yang bawah jangan lupa dilatih juga. Ya kamu oke, hari ini kita makan apaan, sambil guyon gitu, sambil bercanda sama temen gitu. Tapi dipakai sehari-hari supaya kita ketika dapat situasi apa, oh situasi ini, baru pakai yang pitchnya high segini, tapi bukan yang segini, yang segini, atau kurang dikit-dikit ya segini. Nah kita tinggal pilih obeng-obeng kita tadi itu. Oke, thumbs up, good.